Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari surya.co.id, berita Persebaya hari ini populer. Usul Aji Santoso soal kelanjutan Liga 1, alasan batal lawan BVB. Berikut berita Persebaya hari ini populer, rekomendasi Aji Santoso soal kelanjutan Liga 1 2022 dan alasan batal lawan Dortmund Kamis 3 November. Berita pertama hari ini adalah Aji Santoso yang merekomendasikan waktu tepat untuk kembali bergulirnya Liga 1 2022 pasca tragedi Kanjuruhan. Kemudian berita kedua ada alasan dibalik batalnya Persebaya Surabaya melawan raksasa Liga Jerman, Borussia Dortmund. Berikut berita selengkapnya. Yang pertama, rekomendasi Aji Santoso soal kelanjutan Liga 1. Pelatih Persebaya Aji Santoso berharap lanjutan kompetisi Liga 1 segera bergulir kembali. Sebulan sudah kompetisi dihentikan akibat tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Dan hingga saat ini belum ada kejelasan akan kembali diputar kapan. Meski belum ada kejelasan, Persebaya Surabaya tetap menggelar latihan tim termasuk selama penundaan sudah menggelar 2 kali latihan bersama. Hadapi Persinga Ngawi Jumat 21 Oktober lalu berakhir dengan skor 9-0 untuk Persebaya. Hadapi Gresik United pada Jumat 28 Oktober lalu yang berakhir dengan skor 3-3. Sambil menunggu KLB, seharusnya kompetisi ini harus cepat berjalan. Nanti setelah kompetisi selesai mungkin bisa KLB. Semua pengurus PSSI sudah menyatakan bahwa KLB pasti digelar. Yang terpenting bagaimana caranya supaya kompetisi bisa secepat mungkin bisa berjalan lagi sambil menunggu KLB. Itu menurut saya yang paling ideal, kata Aji Santoso. PSSI memang menyatakan akan ada percepatan rencana Kongres Luar Biasa atau KLB dari jadwal awal akhir tahun depan. PSSI telah berkirim surat pada FIFA terkait rencana tersebut, di mana KLB rencananya akan digelar 18 Maret 2023 dengan lebih dulu melakukan Kongres Biasa 7 Januari 2023. Desakan KLB ini mencuat akibat insiden Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu yang sudah memakan 135 korban jiwa, juga dorongan 2 klub Persebaya dan Persis Solo. Mengenai waktu ideal dimulainya kembali kompetisi, Aji Santoso sampaikan beberapa opsi. Menurut saya sih kalau pertengahan November cukup mepet karena ada beberapa klub melakukan libur. Kasian, menurut saya kalau kompetisi kembali diputar, akhir November sudah sangat ideal. Karena masih ada waktu sekitar 25 hingga 27 hari untuk melakukan persiapan. Menurut saya cukup ideal, pungkasnya. Yang kedua, alasan batal lawan Borussia Dortmund. Seperti diketahui rencana Borussia Dortmund untuk melawan 2 klub Liga 1 Persebaya Surabaya dan Persib Bandung dalam Tur Asia Tenggara dipastikan batal. Hal ini sudah dikonfirmasi secara resmi oleh tim kasta teratas Liga Jerman melalui pernyataan resmi klub. Di balik keputusan tersebut ternyata ada 2 alasan mengapa Marco Reus dan kawan-kawan batal ke Indonesia. Alasan tersebut diungkapkan oleh tim promotor yaitu Nine Sport. CEO Nine Sport Arif Wicaksono mengaku bahwa sebenarnya pihaknya bahkan sudah berencana menggelar konferensi pers di Surabaya terkait agenda tersebut beberapa waktu lalu. Kira-kira tanggal 19 Oktober waktu itu dari Pak Teddy, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, dan Sures, selaku Managing Director Dortmund Asia Pasifik, bahkan ada legend juga waktu itu, Real sudah on the way ke Indonesia. Kata Arif Wicaksono seperti dikutip surya.co.id dari laman Bola Sport. Tapi pada last minute, kami dapat informasi dari pemerintah kota Surabaya bahwa stadion tidak bisa digunakan. Teman-teman dari Dortmund sudah berangkat dari Jerman dan sudah di Asia Tenggara, kata Arif. Kami bertemu perwakilan wali kota Surabaya, ternyata secara mendadak ada kunjungan saat weekend dari Pak Menteri Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali yang menyatakan stadionnya tidak bisa digunakan. Pihak promotor sebenarnya sudah mencoba menegosiasi agar stadion GBT bisa dipakai sebelum renovasi dimulai. Namun, pihak pemerintah pusat sudah memutuskan dan akhirnya tidak mendapatkan izin, sehingga Arif mengaku keputusan itu untuk pindah ke Bandung. Tetapi setelah adanya tragedi Kanjuruhan, berbagai pertimbangan pun dilakukan, sehingga Arif mengaku memutuskan untuk pindah ke Bandung. Tapi setelah adanya tragedi Kanjuruhan, berbagai pertimbangan pun dilakukan,
Sehingga pertanyaan siapa yang bisa menjamin apabila pertandingan terlaksana di Bandung, hal ini pun membuat agenda Dortmund datang ke Indonesia dinilai tak memungkinkan. Akhirnya rapat besar bersama dilakukan dan Dortmund pun memilih melipir ke Malaysia. Akhirnya meeting dan direncanakan di Bandung, tetapi pertanyaan baru muncul siapa yang bisa menjamin pertandingan berjalan dengan kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi akhirnya kita putuskan untuk tiadakan pertandingan November ini, tuturnya. Dengan begitu, Dortmund dipastikan mengganti turnya ke Indonesia dan berpindah ke Malaysia. Mereka direncanakan bakal menghadapi tim kuat asal Malaysia, yakni Johor Darul Ta'zim. Bunyi pernyataan resmi Borussia Dortmund. Batalnya tur Borussia Dortmund ke Indonesia telah dikonfirmasi dalam laman resmi klub. Tur Borussia Dortmund ke Asia dalam rangka mengisi kegiatan tim di saat kompetisi tengah rehat karena Piala Dunia Qatar 2020 yang mulai bergulir per 20 November hingga 18 Desember. Kontingen BVB untuk perjalanan yang akan berlangsung selama Piala Dunia di Qatar akan terdiri dari sisa anggota tim utama dan beberapa pemain dari tim junior, tulis BVB di laman resmi klub. Di luar jadwal pertandingan biasanya sejumlah besar acara khusus dengan penduduk setempat telah direncanakan yang seharusnya membuat perjalanan ini menjadi pengalaman formatif bagi para pemain juga. Sementara itu, BVB juga akan menjaga hubungan dekat dengan para penggemar dan klub penggemar di Indonesia. Loka karya digital tentang hubungan penggemar dan budaya penggemar, kunjungan oleh legenda BVB dan akademika sepak bola Evonik, serta proyek bersama dengan Bundesliga sedang dikerjakan, tutur pernyataan tersebut. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.